Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyil mursalin sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Apa kabar semuanya Bapak Ibu? Sehat? Sehat. Takbir. Alhamdulillah, pada maghrib kali ini kita kedatangan tamu spesial dari tanah para nabi, dari tanah yang disucikan dan diberkahi, Palestina, dari Gaza. Beliau adalah Syekh Ahmad Abdul Nasir As'ad As-Sobani. Di umur 12 tahun, beliau ini sudah hafal Al-Quran 30 juz bersanad. Beliau menguasai qiraat asyrah, dan juga beliau ini adalah Imam Masjid Zakaria di Gaza, Palestina, Direktur Institut Al-Quran di Gaza, Palestina, dan sekarang sudah berdomisili di Indonesia, menikah dengan orang Indonesia, dan beliau mengajar di Ma'had Ummul Qura Sukabumi, aktif dalam mengisi daurah takfir dan metode takfir ala Gaza, dan juga daurah Al-Quran, daurah salat Al-Fatihah. Dan beberapa waktu yang lalu beliau mengisi acara di Damai Indonesiaku, program TV One Memang Beda, bersama dengan Ustaz Das'ad Latif dan Syekh Muhammad Jabir, adiknya Syekh Ali Jabir rahimahullahu ta'ala. Dan juga beliau mengisi acara di TVRI dan juga televisi nasional lainnya. Bapak Ibu hadirin, alhamdulillah ini merupakan anugerah yang sangat indah sekali bisa kita bertemu dengan beliau di malam hari ini. Mari kita timba, mari kita dengarkan dan kita simak ilmu dan tausiah dari beliau, dan juga kita didampingi oleh Ustaz Haji Oktri M. Sastrawan SE. Beliau ini pakar umroh dan haji. Cahaya hati selalu di hati. Masya Allah. Takbir. Allah nanti akan disimpulkan oleh Ustaz Haji Oktri M. Sastrawan SW SE nanti apa kita ini ceramah dan tausiah ini. Baik, langsung saja mari kita dengarkan tilawah Al-Quran dan juga tausiah seputar Palestina yang akan disampaikan oleh Syekh Ahmad Abdul Nasir As'ad As-Sobani. Siap Bapak Ibu? Siap. Masya Allah. Takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini semua orang ngantuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Baik. Bagaimana sehat? Semuanya semangat? Alhamdulillah rabbil alamin. Udah makan belum? Oh, kalau belum nanti. Alhamdulillah semuanya sehat, baik-baik. Alhamdulillah, saya senang banget hari ini. Alhamdulillah rabbil alamin. 1, 2. Tadi saya udah makan nasi padang, enak sekali. Dulu makan dalis, masya Allah rabbil alamin. Setelah isya ada roti, makan telur, masya Allah luar biasa. Mudah-mudahan insya Allah semuanya rezeki dan barakah dan istiqamah insya Allah. Amin. Ibu semuanya tidur. Ibu, assalamualaikum. Itu enggak panggilin saya. Assalamualaikum.
Ayo harus semangat, jangan tidur ya. Sebentar lagi udah selesai saya. Saya selesai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya udah Ustaz. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah Innallaha ma'as-sabirin wa la taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'un walakin la tash'urun ولنبلونهم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون صدق الله العظيم Takbir. Masih bangun? Masih bangun? Ya itu saya coba sedikit untuk semuanya bangun semangat ya. Kalau mau setelah Isya sampai subuh saya siap. Mau? Enggak jelas kan? Ya Allah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala alihi wa sahbihi wa ينبغي بسلام وجهك وعظيم سلطانك في هذا اليوم المبارك وهذه الوجوه الطيبه والمباركه اسال الله عز وجل ان يحفظكم وان يرعاكم وان يبارك لنا ولكم ان شاء الله في هذا اليوم. نحن سعداء جدا وسعداء جدا والحمد لله رب العالمين كلنا سعيدون جدا في هذا الطيب في هذا المكان المبارك. اسال الله عز وجل كما جمعنا هنا في هذا المسجد على طاعته أن يجمعنا إن شاء الله في حوض النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأن يكتب لنا صلاة في المسجد الأقصى يا رب العالمين إن شاء الله. فهم؟ Jelas Bapak Ibu? Jelas? Kalau jelas saya turun. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, pertama beliau mendoakan kita semuanya, semoga Allah menjaga kita, Allah jaga kita semuanya dari segala penyakit, Allah jauhkan kita dari musibah semuanya, musibah corona, amin amin ya rabbal alamin. Beliau juga mengucapkan rasa bahagianya, sangat senang sekali bisa bertemu dengan Bapak Ibu semua
berkumpul di masjid yang penuh dengan keberkahan ini, di suasana yang begitu sejuk dan berkah ini. Semoga sebagaimana kita berkumpul di sini dalam taat kepada Allah, kita berkumpul di sini, bertemu di sini dalam cinta kepada Allah, Allah kumpulkan juga kita hendaknya nanti di surga bersama Rasulullah SAW. Amin. Dan sebelum kita diwafatkan, sebelum kita masuk ke yang lain, ditetapkan kita sebagai hamba yang bisa sholat di Masjidil Aqsa dan Masjidil Aqsa dalam keadaan merdeka. Amin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, saya bahagia dari mungkin jam 3:30 subuh, sebelum salat subuh sampai tadi di rumah saya sakit gigi. Tapi setelah saya lihat Allah, Masya Allah, senyum, bahagia sekali. Saya juga udah pergi, nggak sakit sekarang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wajah Allah, Alhamdulillah, semuanya senyum. Mudah-mudahan insya Allah sampai kiamat. Amin ya rabbal alamin. Saya mau doa kalau ada pak atau ada laki-laki enggak nikah, mudah-mudahan insya Allah nikah cepat. Kalau Allah sudah nikah, mudah-mudahan insya Allah nikah dua. Maaf ya, itu juga Ustaz masih single di perubahan. Masya Allah, pikirin setiap waktu istri. Mudah-mudahan istri insya Allah. Amin. Amin. Alhamdulillah, حبتنا في الله. موضوعنا اليوم نتحدث إن شاء الله به تعالى عن فلسطين، وكيف فلسطين، كيف فلسطين تحب الشعب الأندونيسي حبا شديدا، وكيف حالنا الآن في فلسطين بعد الحرب التي وقعت بيننا وبين اليهود لعنة الله عليهم. Bapak Ibu hadirin, pada kesempatan yang mulia ini kita akan membahas tentang Palestina, bagaimana keadaan Palestina sekarang setelah peperangan yang terjadi beberapa waktu yang lalu, dan bagaimana rasa cintanya orang Palestina kepada kita bangsa Indonesia. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita bahas semuanya. Halo, Masya Allah, jamaahnya sampai ke atas. Takbir! Anak-anak semuanya takbir! Bisa minta izin, ibu-ibu bisa geser ke kanan karena ada ibu-ibu kita yang di samping belum dapat soft atau belum dapat tempat duduk, bisa digeser ke depan mungkin sebelah kanan, sebelah kiri ibu-ibu masih kosong biar bisa ibu-ibu masuk ke dalam yang di luar. Ibu-ibu yang di luar silahkan masuk, begitu juga dengan bapak-bapak. Ayo Pak, yang di luar silahkan masuk, mungkin bisa digeser Pak ke depan Pak, agak maju ke depan. Sebelah kiri masih banyak yang kosong, sebelah kiri masjid masih banyak yang kosong. Khusus buat bapak-bapak, kasihan, jangan sampai ada yang berdiri. Kami tahu bapak ibu cinta dengan Palestina, maka yuk kita tunjukkan cinta kita tersebut dengan cinta kepada saudara kita yang sedang berdiri di luar agar bisa untuk masuk ke dalam. Baik, Pak. نبدأ. أحبتنا في الله، فلسطين كما علمنا هي أرض الأنبياء والمرسلين، وأرض الإسراء والمعراج، وأرض البركة، وأرض يوم القيامة. فلسطين كما تعلمون هي الحب الأول للشعب الأندونيسي، والشعب الأندونيسي يحبون فلسطين. وكما نعلم أحبتنا في الله، في الأيام الأخيرة التي حدثت الحرب بيننا وبين إسرائيل عن الله عليهم، أنه أصبحت غزة يعني هي دفاع الشعب العرب كلهم ودفاع عن الأمة العربية والإسلامية. فالمسجد الأقصى أحبتنا في فلسطين هي أرض مباركة بارك الله عز وجل بها، وجعلها من البلدان التي بها الكرم من الله عز وجل، فجعلها من أرض الشام، وجعلها خيرة البلاد، بلاد المسرى وبلاد المحشر وبلاد المنشر وبلاد أرض القيامة وبلاد طائفة المنصورة بإذن الله تعالى. فجميع المسلمين الذين لم يحرروا ساكنا تجاه
فلسطين إلا بعدما غزة قد انتهكت وقد ضربت بالصواريخ وقد ضربت بالقذائف. فالله عز وجل رفع قدرنا في الدنيا، فنسأل الله عز وجل أن يرفع قدرنا في الدنيا وفي الآخرة من أجل أن الله عز وجل يخفف عنا ما نحن فيه من ويلات ومصيبات وابتلاءات واختبارات، لأنها حكمة الله عز وجل لنا وشعب فلسطين. Bapak Ibu hadirin, sebagaimana kita ketahui bersama, Palestina adalah tanahnya para nabi dan mursalin, betul? Adalah tanah di mana Nabi kita Muhammad SAW rutenya Isra dan Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Di mana Masjidil Aqsa? Palestina. Palestina adalah tanah yang Allah berkahi. Disebutkan juga dengan bahasa Ardul Muqaddasah, tanah yang disucikan. Palestina adalah bagian dari Biladus Syam yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW. Palestina adalah Ardul Mahsyar wal Mansyar, nanti di hari kiamat. Palestina adalah di sanalah ada golongan yang disebut dengan Thaifatul Mansurah. Banyak sekali keutamaan Palestina. Di Palestina ada Masjidil Aqsa, yang Masjidil Aqsa adalah kiblat pertama kaum muslimin, dan tadi juga sudah disebutkan keutamaan Masjidil Aqsa dan juga bumi Palestina. Hari ini Bapak Ibu, Palestina dijajah, diperangi. Beberapa waktu yang lalu kita baru saja mendengarkan, melihat dan memperhatikan informasi di media-media sosial, di televisi, di media cetak, bahwa Al-Aqsa dinodai dan dinistakan. Palestina, Gaza diserang oleh Israel, dibombardir oleh Israel, dan sudah lebih dari 13 tahun diblokade, dikepung oleh Israel laknatullah alaihim Bapak Ibu. Dan tentunya alhamdulillah atas berkat bantuan bangsa Indonesia, dukungan dan support bangsa Indonesia, saudara-saudara kita tetap berdiri, berjuang, memperjuangkan Masjid Aqsa, memperjuangkan Gaza. Dan mari Bapak Ibu, kita tetap memperjuangkan saudara-saudara kita, memperjuangkan Palestina, memperjuangkan Masjid Aqsa. Takbir! قال الله عز وجل في كتابه العزيز: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب وقضينا mungkin pemberian kartu komitmennya ditunda dulu supaya jamaah kita fokus. Allah berfirman di dalam Al-Quran,
di dalam surah Al-Isra ayat 4 yang tadi dibacakan oleh Syekh kita. Apa maknanya? Dan kami tetapkan terhadap Bani Israel dalam kitab itu, kamu pasti akan berbuat kerusakan di bumi ini 2 kali, dan pasti kamu akan menyombongkan diri dengan kesombongan yang besar. Lalu apa kata Allah? Jadi Allah, maka apabila datang saat hukuman bagi kejahatan yang pertama dari kedua kejahatan itu, maka kami datangkan kepadamu hamba-hamba kami yang perkasa, lalu mereka merajalela di kampung-kampung, dan itulah ketetapan yang pasti terlaksana. Masyaallah muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat ini Allah berjanji bahwa kemenangan dan pertolongan akan diberikan kepada saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Orang Israel itu memang selalu berbuat kerusakan di muka bumi ini, dan nanti akan datang pertolongan Allah. Janji Allah benar, pertolongan Allah itu kemenangan untuk Palestina, kemenangan untuk kaum muslimin. Masyaallah muslimin, semoga kemenangan ini dan kita bersama terus tetap berjuang memperjuangkan kemenangan yang dijanjikan Allah di dalam Al-Quran. وأحبتنا في الله، الآن شعب أندونيسيا هو في نعمة كبيرة ما شاء الله. المسجد موجود، الأب والأم ممكن يعيشون معنا، الأخت والأخت يعيشون معنا، لكن في فلسطين المساجد وصفات، المدارس وصفات، الأب الأم قد استشهد، ترى الطفل وحده رضيع لا يوجد له أب ولا أم. غير ذلك أحبتنا في الله، هناك من أباه ليس شهيدا وإنما أسرته كلها 12 نفرا 15 نفرا قد استشهدوا. فأنتم في نعمة كبيرة، نعمة الأب موجودة، نعمة المساجد موجودة، نعمة المدارس موجودة، نعمة الأمن والأمان في إندونيسيا موجودة. أما عندنا في فلسطين فقد ذهب كله بسبب أن الصواريخ قد تنزل سمية على أهل فلسطين. وغير ذلك أحبتنا في الله، الكهرباء تأتي 4 ساعات، الماء إذا انقطع يأتي الكهرباء، وإذا انقطع الماء يأتي الكهرباء، وإذا انقطع الكهرباء يأتي الماء. فالحياة صعبة، ومن جميع الاتجاهات الأربع محاصرة، من الجو من البحر من البر، كل ذلك مطلق تجاه وجه نفسه إلا بإذن الله تعالى. الله كافينا بإذن الله عز وجل. Bapak Ibu hadirin dan hadirat, kita patut bersyukur Indonesia, bangsa Indonesia telah Allah berikan nikmat yang sangat luar biasa. Nikmat masjid ini besar, berkah, kita bisa beramai-ramai di masjid. Nikmat kemerdekaan, nikmat masih punya ayah dan ibu, masih punya anak, menikmat bisa berkumpul dengan keluarga, nikmat punya sekolah, bisa bersekolah, nikmat punya kantor, punya pekerjaan. Ini adalah nikmat yang sangat luar biasa yang tidak didapatkan oleh saudara-saudara kita di Palestina, Bapak Ibu. Bapak Ibu hadirin, di Palestina ayah banyak kehilangan anak-anaknya. Ketika anaknya masih bayi, banyak anak-anak bayi, anak-anak kecil itu menjadi korban kekejaman dan kekejian Israel. Begitu juga dengan anak-anak yang masih menyusui, banyak yang kehilangan orang tuanya. Kemana orang tuanya, Bapak Ibu? Orang tuanya syahid, meninggal dunia, kena rudal, kena bom, kena tahan, kena tawan oleh orang-orang Israel. Oleh karena itu Bapak Ibu, maka patut kita banyak-banyak bersyukur. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tingkatkan ibadah kita. Kita tolong saudara kita. Ini adalah nikmat yang sangat luar biasa. Ini harus kita sadari bersama. Di Palestina, masjid-masjid banyak yang hancur dan rubuh. Sekolah-sekolah hancur rata dengan tanah. Begitu juga dengan perusahaan-perusahaan, yayasan-yayasan, sekolah-sekolah, semuanya hancur berantakan, Bapak Ibu. Tapi mereka tetap bisa berjuang, mereka tetap dekat dengan Al-Quran, walaupun keadaan sulit dan susah. Listrik hanya 4 jam, air juga susah. Kalau listrik hidup,
maka air mati. Begitu sebaliknya Bapak Ibu. Begitulah keadaan saudara-saudara kita di Palestina. Kondisi ekonomi sulit, pendidikan sulit, sosial sulit, semua ini kehidupan sulit semuanya. Tak ada pertolongan kecuali pertolongan dari Allah. Diblokade, dikepung dari 4 arah, dari kiri, kanan, belakang, dan depan, dikepung, dibuat benteng sepanjang 720 km Bapak Ibu. Begitu benteng yang dibuat oleh Israel untuk mengepung, memblokade saudara-saudara kita yang ada di Gaza, di Palestina, dari darat, udara, juga laut dikuasai, dijajah oleh Israel laknatullah alaih. Maka sekali lagi Bapak Ibu, mari kita banyak-banyak bersyukur. Allah telah memberikan kita kemerdekaan, Allah berikan kita masjid, Allah berikan kita kenyamanan, keamanan. Mari banyak bersyukur, meningkatkan ibadah kita kepada Allah, dan kita bantu saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Siap Bapak Ibu? Siap. Insyaallah ta'ala نستكمل ما تبقى إن شاء الله تعالى بالفيديو أستاذ مخ ضيق. نستكمل بالفيديو وبعد ذلك حتى الإنشاء لأن المخ ضيق. فلو أردنا الحديث عن فلسطين يمكن أن نجلس أسبوع واحد حتى ننتهي حتى أكثر من شهر واحد حتى ننتهي من سورة فلسطين كلها. Bapak Ibu hadirin, supaya lebih jelas karena waktu memang sangat sempit sekali. Sebentar lagi akan datang waktu Isya, maka kita akan melihat dan menyaksikan video untuk melengkapi pembahasan kita pada malam hari ini. Yang mana Bapak Ibu, kalau kita bahas masalah Palestina ini butuh waktu seminggu bahkan sampai 1 bulan Bapak Ibu. Begitulah keadaan saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Tapi ini rasanya ada video yang cukup mewakili bagaimana keadaan saudara-saudara kita yang ada di Palestina, yang akan disyarah langsung oleh Ustaz Haji Okri M. Sastrawan. Pada Ustaz dipersilakan. Dan yang menjadi korban adalah anak-anak, balita, Bapak Ibu, dan ini Bapak Ibu yang tubuhnya lebur, ini berumur 5 tahun. Hancur atau umur 6 tahun, 7 tahun, mereka menjadi korban zaman Israel. Bayangkan Bapak Ibu, kalau anak-anak kita seperti jangan صراحة يعني
في غزة شاهدت مثل هذه أكثر من حتى أنني رأيت أصدقائي يستشهدون أمام عيني، وكنت أرى أعمامي وابن عمي يستشهد وصديقي يتبينه وزوج ابنه. فأنا عشت في فلسطين وولدت في فلسطين، كنت أرى أصدقائي كيف يستشهدون أمام عيني، وهناك من كان أخي في الله وقد استشهد أمام عيني وأمام نظري. هي لحظات صعبة جدا بالنسبة لي، لأنني عشت في غزة، وكلما أستذكر ذلك أتألم. فقد عشت 4 حروب وأنا في غزة. أرى كيف الشهداء، أرى بعيد من يقطع رجله وقدمه، من ينشف رأسه، ومن يسيل عليه الدماء كثيرا. فربما على الفيديو هذا تتأثرون أنتم، لكن عندما ترى بعينك لا تعرف تأكل ولا تشرب لا تنام، يبقى هذا في ذهنك. أنتم ممكن بعضكم قد بكى عندما رأى الفيديو، لكن إذا ذهبت إلى غزة ورأيت ذلك بعينك لن تستطيع أن تصمد، وقلبك لن يستطيع أن يصمد بسبب المناظر والشهداء وكثير ما نراه في غزة. Bapak Ibu hadirin, beliau sampaikan bahwa ketika beliau melihat video seperti ini, hati beliau begitu sedih, apalagi beliau dengan mata kepalanya sendiri langsung menyaksikan bagaimana keadaan saudara-saudara kita yang ada di sana. Bapak Ibu ketahuilah bahwa beliau ini lahir di Gaza dan besar hidup di Gaza, merasakan bagaimana penderitaan saudara-saudara kita yang ada di sana, dan 4 kali perang besar beliau ada di sana, melihat menyaksikan langsung saudara-saudaranya, teman-temannya, banyak yang syahid meninggal dunia, ada yang terpisah kepalanya dengan badannya, ada yang terpisah kakinya, terpisah tangannya, dan bahkan Bapak Ibu ada banyak sekali yang tak terlihat lagi jasadnya, lebur karena bom dan rudal itu. Bapak Ibu, teman-temannya, kawan-kawan beliau, keluarga beliau, begitu juga dengan paman-pamannya, saudara-saudaranya, banyak meninggal dunia Bapak Ibu, syahid, dan itu beliau saksikan langsung dengan mata kepalanya. Ini Bapak Ibu, kita buka pintu hati kita, memang ini sedih sekali. Mungkin kalau kita yang melihat sekarang ini kita sedang menangis melihatnya, tapi mungkin kalau kita pergi dari sini langsung kita lupa. Tapi beliau Bapak Ibu tak bisa melupakan itu. Beliau bersedih, menangis, bahkan kalau teringat masalah ini, kalau teringat saudara-saudara kita yang ada di sana, beliau tak ingin lagi makan, beliau tak ingin lagi minum, beliau tak ingin lagi melakukan apa-apa, hanya ingin bagaimana terus memperjuangkan saudara-saudara kita yang ada di sana di Gaza. Bapak Ibu. وأحبتنا في الله، ما شهدته في غزة كان مؤلما للغاية. أنت تعيش تحت ضرب الصواريخ في كل يوم، يكون نجلس في غرفة واحدة، كل الأسر في فلسطين تجلس في غرفة واحدة، فعندما تنتهي الحرب يسألونهم لماذا تنامون كلكم في غرفة واحدة، الأب والأم والأولاد والبنات؟ لماذا؟ يكون الجواب حتى عندما يصيبنا العدو نستشهد كلنا، لأنه إذا كان الأب هناك والابن في غرفة والبنت في غرفة واستشهد الأب والأم يبقى في قلبه، أما إذا استشهد كلهم فكلهم يستشهدون حتى لا يمرضون أو حتى لا يتذكرون ذلك فيستشهدون كلهم وهم يجلسون في غرفة واحدة. Bapak Ibu, mereka di sana di Gaza sangat sedih sekali, dan juga saat terjadi peperangan mereka tidur di ruangan yang satu. Jadi satu ruangan tidur ayah, ibu, anak-anaknya semua itu kumpul, mereka tidur di ruangan yang sama saat terjadi peperangan. Kenapa? Lalu banyak yang bertanya, kenapa seperti itu? Karena Bapak Ibu, andai bom jatuh di rumah mereka, hancur rumah-rumahnya, dan mereka syahid, mereka mati syahid semuanya, tak ada yang tertinggal, tak ada yang bersedih. Itulah Bapak Ibu, bagaimana saudara-saudara kita yang ada di sana memperjuangkan dan
dan juga nyawanya itu selalu terancam. Setiap hari, setiap waktu itu bisa saja datang rudal dan bom. Bahkan perempuan-perempuan yang ada di Gaza tak berani tidur dengan membuka auratnya, tapi dia tidur dengan tetap menutup auratnya. Ketika ditanya mengapa tetap menutup aurat, mengapa tetap berjilbab, supaya nanti ketika aku syahid meninggal dunia, mereka mengangkat jenazahku dan jenazahku dalam keadaan menutup aurat. وأحبتنا في الله الذي يصفه العدو الأطفال كما شاهدنا في الفيديو قبل قليل 5 سنين 4 سنين 3 سنين هناك من في بطنه هو وأمه قد استشهد فإسرائيل لا تقصد إلا المدنيين وهي تقصد الأنبياء الأطفال المساجد النساء فمن أجل ذلك أحبتنا في الله هذا حقنا في الدفاع نحن ندافع عن فلسطين والمسجد الأقصى لكن بإذن الله تعالى الله عز وجل سوف يكون ولينا ونصيرنا بإذن الله تعالى. Sebagaimana kita saksikan tadi Bapak Ibu di video yang baru saja kita tonton, bahwa yang menjadi korban kekejaman Israel itu adalah warga sipil, anak-anak, ada yang berumur 6 tahun, 5 tahun, bahkan ada yang masih menyusui Bapak Ibu, ayah dan ibunya sudah meninggal dunia, bahkan masih dalam kandungan, dia pun menjadi korban kekejaman Israel. Israel itu Bapak Ibu tak pandang bulu, jahatnya luar biasa. Mereka tak melihat masjid, tempat ibadah, tak melihat sekolah. Mereka bombardir sesuka mereka. Begitulah jahatnya Israel Bapak Ibu. فأحبتنا في الله الله عز وجل سوف يفينا النصر ونحن رغم الآلام ورغم الابتلاءات إلا أننا نحمد الله عز وجل أنه جعل أرض فلسطين أرض الرباط بالجهاد في سبيل الله وغير ذلك أحبتنا في الله نحن خصوصا أهل غزة الحرب انتهت قبل أيام لكن رجعنا إلى المساجد وإلى حفظ القرآن الكريم وإلى إعلاء كلمة لا إله إلا الله. لماذا؟ لأننا لا نمتلك الطائرات ولا نمتلك الدبابات ولا نمتلك النووي ولا نمتلك الكيماوي ولا نمتلك الفسفور وإنما نمتلك في قلوبنا هو القرآن الكريم نمتلك في قلوبنا الإيمان بالله عز وجل أن الله عز وجل سوف يعطينا النصر فنحن في غزة 2 مليون فقط ممكن أكثر من بكنباه بقليل لكن نعلم ونوقن أن الله عز وجل سوف ينصرنا قال الله عز وجل وكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله فالأمر ليس بالعدة ولا بالعتاد وإنما بالإيمان في القلوب والقرآن في القلوب فبعد انتهاء الحرب ب3 أيام طفل عمره 8 سنوات طفل عمره قد أتم القرآن الكريم وهناك أقيمت دورات القرآن الكريم وحفظ كتاب الله عز وجل رغم أن المسجد ليس موجود لكن على القصف يلبسون يحفظون كتاب الله عز وجل لأننا لا نمل ولا نكل من حفظ القرآن الكريم لأننا بالقرآن ننتصر بإذن الله تعالى. Bapak Ibu hadirin, walaupun sedemikian rupa susah dan sulitnya hidup mereka, apakah mereka menyerah? Mereka tidak menyerah. Mereka tidak menyerah. Mereka tetap berjuang dan mereka meyakini bahwa Gaza, Palestina itu adalah tanahnya para syuhada, tanah perjuangan fisabilillah. Mereka bersabar. Beberapa hari yang lalu kita ketahui baru saja peperangan. Apakah mereka langsung menyerah dan tidak melakukan apa-apa? Ternyata tidak. Kembali dari peperangan, mereka kembali meramaikan masjid-masjid mereka. Hidupkan kembali, kuatkan kembali keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dan kembali menghafal Al-Qur'an. Inilah senjata mereka Bapak Ibu. Mereka menguatkan keimanan kepada Allah, iman kepada Allah, dan dua adalah dengan banyak berinteraksi dengan Al-Qur'an, menghafal Al-Qur'an. Kami tak punya tank, kata Syekh tadi. Kami tak punya rudal. Kami tak punya senjata-senjata yang canggih dan modern. Kami tak punya senjata-senjata yang seperti senjatanya Israel, Amerika, senjata-senjata negara-negara maju. Kami tak punya itu. Tapi kami punya senjata yang kuat. Dan senjata itu pasti akan dimenangkan Allah Subhanahu wa taala. Ingatkah kita Allah berfirman
betapa banyak kelompok yang kecil, golongan kecil mengalahkan kelompok besar. Kenapa bisa menang? Biidznillah, karena atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena atas dasar itulah Bapak Ibu, saudara-saudara kita, dengan dua senjata ini, iman kepada Allah, kuatkan keimanan kita. Kita Bapak Ibu, walaupun kita tidak sedang di Gaza sekarang, tapi mari kita tetap memperjuangkan Al-Aqsa, memperjuangkan saudara-saudara kita yang ada di sana dengan menguatkan keimanan kita. Wahai orang-orang yang beriman, aminu, tetap upgrade keimanan kita. Kita terus perbarui keimanan kita kepada Allah. Dan juga mereka saudara-saudara kita yang ada di Gaza, apa yang mereka lakukan? Mereka kembali menghafal Al-Quran. Sampai-sampai Bapak Ibu, di tengah peperangan, di bawah reruntuhan, anak-anak yang masih berumur 8 tahun tapi sudah hafal Al-Quran. Umur 8 tahun. Mereka gimana mereka menghafal Al-Quran? Mereka menghafal Al-Quran bukan di tempat yang megah dan mewah, tapi mereka menghafal Al-Quran di reruntuhan bekas bom dan uran tadi Bapak Ibu. Di umur 8 tahun, 5 tahun, di umur masih belia, beliau sudah hafal Al-Quran. Kita masjid megah, betul? AC banyak, betul? Umur sudah sampai 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, belum juga hafal Al-Quran. Malu tidak? Malu Bapak Ibu. Kita semua harus malu. Saudara-saudara kita yang ada di sana dalam kondisi susah dan sulit tetap menghafal Al-Quran. Maka hari ini kembalikan Bapak Ibu, kembalikan jiwa dan diri kita. Kita didik anak-anak kita, generasi kita untuk menghafal Al-Quran. Anak-anak semuanya siap hafal Al-Quran? Anak-anak Ustaz semuanya hafal Al-Quran? Mulai malam ini, tinggalkan gadget. Siap? Tidak main Mobile Legends lagi. Siap? Tidak main Free Fire lagi. Tidak main PUBG lagi. Mulai sepi. Karena hari ini kok makin banyak yang diterjemahkan. Ini tambahan dari penerjemah. Takbir. Tidak main Free Fire lagi. Siap? Oke, ditagih Pak Bapak Ibu, jangan dikasih HP anak kita lagi ya. Siap? Oke, kalau minta HP kalau nggak Free Fire pakai TikTok. Gitu. Mana ini? yang mana tadi yang bilang dikocak? Oh. Nanti terakhir saya sama kamu foto kawan ya. Nanti foto bareng ya. Karena sudah mendukung perjuangan hidup tanpa gadget. Siap? Oke. Kita lihat nanti. Insyaallah taala. Masih bagus? Masih semangat? Sekarang semangat semua untuk saya selesai gitu. Insyaallah taala. Alhamdulillah terakhir saya bahagia setiap waktu saya sudah nasihat ini untuk alamin. Mudah-mudahan insyaallah berkah dan rezeki dan istiqamah dan husnul khatimah insyaallah taala. Dan banyak rezeki insyaallah dan banyak bermanfaat dan anak-anak kita saleh dan hafal 30 juz insyaallah. Mudah-mudahan jazakallahu khairan. Terima kasih. Kalau bahasa Indonesia terima kasih, bahasa Melayu, bahasa Sunda, antum nuhun itu serawan Sunda begitu. Jazakallahu khairan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Bapak Ibu, terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Selanjutnya nanti akan kita sambung sebagai kesimpulan dari intisari dari pembahasan kita ini. Sekarang yang akan disampaikan oleh Ustaz Al-Mukarram, Ustaz Haji Oktri Ustaz Perawan. Kalau ini kenal lebih lanjut dengan Syekh, ini banyak anak-anak muda yang punya Instagram, silahkan follow Instagram Syekh Ahmad As-Sofani.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahu al-azim. Wa qala Allahu ta'ala aidan na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wa taqaw la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Jikalau penduduk bumi semakin beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah pun bersumpah, la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Allah akan bukakan pintu keberkahan dari langit sampai ke bumi. Mudah-mudahan karena Bapak Ibu meramaikan Masjid Al-Falah Na'umbai ini, mudah-mudahan Allah cabut Covid, pandemi dan corona di kampung ini. Takbir. Saya bangga dengan Bapak Ibu. Bapak Ibu sama seperti orang-orang Palestina. Kalau di Pekanbaru, mohon maaf lahir batin, orang takut dengan Covid, tapi di Na'umbai Covid yang takut dengan Bapak Ibu. Betul atau betul? Mana buktinya Ustaz? Satu pun tak ada yang pakai masker. Karena Bapak Ibu tak pakai masker, kami sembunyikan masker kami di kantong. Masya Allah, luar biasa. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala, ada kalimat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Salah satu mengkuna fihi wa Allahu fi kalafihi wa nasara alaihi wa rahmatuhu wa hasaban hisaban yasiran wa dakhala al-jannah yasiran. Ada tiga perkara yang bila engkau lakukan tiga perkara ini, Allah akan datangkan naungan, Allah akan berikan pertolongan, Allah akan berikan kasih sayang, Allah akan hisab kita dengan ringan, Allah akan masukkan kita dalam surga dengan mudah. Yang jadi pertanyaan, mau masuk surga dengan mudah Bapak Ibu? Ada yang mau malam ini? Mana orangnya? Masya Allah. Maka Bapak Ibu, kalau mau masuk surga, yang pertama Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi, tuti man haramaka, tolong saudaramu yang butuh bantuan. Saat ini mohon maaf, saudara kita yang ada di Palestina membutuhkan pertolongan kita Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Demi Allah, ketika kita menolong, bukan berarti Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala mereka mohon maaf tidak memberikan pertolongan kepada kita. Demi Allah, sebelumnya mereka sudah lebih dahulu memberikan pertolongan kepada Indonesia. Apa pertolongannya? Satu-satunya dulu raja yang menghabiskan hartanya sampai 30 triliun untuk mengakui kedaulatan kemerdekaan bangsa Indonesia adalah raja yang ada di Palestina. Takbir. Maka saat ini kita harus balas kebaikannya Bapak Ibu. Kalaulah tak ada orang-orang Palestina, mungkin belum tentu kita bisa mendapatkan kedaulatan kemerdekaan. Satu-satunya negara yang mengakui kedaulatan kemerdekaan Indonesia saat kita dijajah oleh Belanda adalah Palestina. Alhamdulillah. Siap untuk buat baik Bapak Ibu? Siap. Mau tahu bagaimana caranya? Tak banyak Bapak Ibu, hanya ada 5. 1, buat baiklah dengan cara pergilah Bapak Ibu ke kota Palestina untuk siap berjihad. Ada yang sanggup? Yang sanggup besok pagi saya bikinkan bisa. Masya Allah. Siap untuk mengangkat senjata di sana, siap untuk menghantarkan obat-obatan ke sana, siap untuk mohon maaf dan batin memberikan makanan di sana. Ini yang pertama Bapak Ibu. Saya rasa kesanggupan ada, keberanian yang tidak ada. Betul? Nah, kalau tidak sanggup, dengan cara yang kedua, tadi disampaikan sama saya, diterjemahkan oleh Al-Mukarram Ustaz Rifai Ritonga SHMH. Apa yang terjadi Bapak Ibu Allah? Bahwa anak-anak yatim yang ada di Palestina dari umur 2 tahun sampai umur 6 tahun, mereka tahfiz 30 juz. Anak kita sudah berapa juz? Ada yang jawab 5 katanya. Juz apa kan? Juz jambu, juz apa? Lihat, anak-anak di sana Bapak Ibu habis 30 juz. Apa sebab? Karena ayahnya, karena ibunya selalu mendendangkan ayat-ayat suci Al-Quran dari dalam kandungan sampai lahir Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala. Tapi ayah dan ibu yang ada di tanah air, apa yang terjadi? Bukan mohon maaf
ayat-ayat suci Al-Quran yang didendangkan dan dilakukan Bapak Ibu, tapi lagu-lagu yang tidak jelas, salah satunya alamat palsu Bapak Ibu. Betul atau betul? Betul pula lagi, Masya Allah. Nyaki namanya Bapak Ibu. Lihat, maka Bapak Ibu ambil anak yatim di sana, selamatkan. Karena mohon maaf, prinsip mereka Bapak Ibu, mereka cari tahu di mana rumah anak-anak tahfiz Quran, di mana rumah anak-anak yang hafaz Quran. Mereka jatuhkan bom di sana. Apa sebab? Mereka takut anak-anak yang habis Quran ini bisa mengundang tentara Allah, seperti Allah mengirimkan yaitu burung ababil untuk menghancurkan tentara bergajah saat rumah Allah Ka'bah hendak dihancurkan. Saat ini rumah Allah yang bernama Masjid Al-Aqsa bukan hanya milik orang Muslim yang ada di Palestina, tapi milik semua penduduk bumi yang bernama Muslim dan mukmin sampai dengan kita Bapak Ibu Allah. Dan ini tugas kita untuk menjaganya. Maka selamatkan Bapak Ibu anak-anak yatim yang ada di sana. Timbul pertanyaan dari bapak-bapak, bagaimana cara menyelamatkannya Ustaz? Gampang. Susah Ustaz? Enggak. Apa syaratnya Ustaz? Syaratnya ambil anak yatim yang ada di sana beserta ibunya Pak. Ada yang sanggup? Saya yakin bapak-bapak punya kesanggupan, tapi keberanian ada. Apa kata saya? Coba Ustaz tanya sama ibu-ibunya, diizinkan nggak? Ibu-ibu, mohon maaf, kata Nabi Muhammad, ana wa kafilul yatama wa hakaza. Aku bersama anak yatim di dalam surga seperti ini. Ibu mau seperti ini dengan Nabi Muhammad? Cuma sebelah kanan, di sebelah kanan. Ibu mau seperti ini di dalam surga bersama Rasulullah? Diizinkan nggak suami ibu ngambil anak yatim yang ada di sana beserta ibunya? Dia akan masuk surga. Dia akan menikah saudara Nabi Muhammad. Allahu Akbar. Ustaz ngomongannya, Ustaz bisa nggak saya ngomong sama istri saya Bapak Ibu? Apa kata dia? Alhamdulillah diizinkan. Kita ambil anak yatim yang ada di sana sama ibunya, tapi mohon maaf kita cari rumah jauh dari tempat kita. Semuanya tidak diizinkan juga loh. Nih Bapak Ibu Allah, betapa luar biasa. Ambil anak-anak yatim. Mungkin kita tidak sanggup Bapak Ibu Allah sana, maka kita pakai cara yang ketiga. Apa cara yang ketiga? Ibu, kalau takut suami ibu mohon maaf dapat wanita-wanita yang hidungnya mancung putih-putih, yang gagah seperti saya. Laki-lakinya aja ganteng seperti ini, apalagi perempuannya, Masya Allah. Oh mohon maaf, saya juga katanya sedang cari untuk dia Bapak Ibu. Ya, biar dia bisa tetap di Kota Pekanbaru. Kalau ada ibu-ibu yang mau, mohon maaf saya batin untuk anaknya, biar saya tetap di Mumbai. Nah, silakan nanti selesaikan dengan Masya Allah. Berapa emangnya umur saya Ustaz? 24 tahun. Kalau ibu mau ngerti bahasanya, mau ngerti paham, carikan pula untuk pendamping yang satu lagi Bapak Ibu. Untuk pentarjemnya, Ustaz Ahmad Rifai Ritonga SHMH sudah selesai S2, tapi belum juga ketemu jodoh. Sudah tahu Bapak Ibu, kita selesaikan dua-duanya. Biar jadi warga anak Mumbai, insya Allah. Apakah saya dijual Ustaz? Enggak. Masya Allah. Masya Allah, tidak sanggup kita berangkat ke Palestina, kita pakai yang kedua. Tidak sanggup juga mengambil anak yatim di sana, kesanggupan ada, keberanian tidak ada, maka pakai cara yang ketiga. Maka kita pakai dengan fadilah sedekah Bapak Ibu. Kata Nabi Muhammad SAW, man tasabbahu minal kaum bu'sirati yawmal qiyamah ma'ahum. Barang siapa yang mencintai suatu kaum, maka engkau akan dibangkitkan nanti bersama kaum tersebut. Demi Allah, orang-orang di sana banyak yang mati syahid. Demi Allah, anak-anak yatim di sana hafiz 30 juz. Mereka meninggal, kita bantu karena rasa suka, rasa cinta. Kita korbankan sebagai rezeki untuk jihad fisabilillah. Apa yang terjadi? Nanti kita akan dibangkitkan bersama mereka yang mati syuhada, mereka yang hafiz 30 juz. Man hafizil Quran bu'sirati yaumal qiyamah ma'asabarati kiramil barara. Orang yang hafal Al-Quran nanti dibangkitkan bersama ribuan malaikat yang akan mengusung tandu kematiannya.
dan menghantarkan dia sampai ke dalam surga. Ternyata ketika anak yatim yang habis 30 juz diusung oleh malaikat-malaikatnya rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, nampak anak-anak yatim itu kita yang pernah memberikan bantuan kepadanya. Mudah-mudahan kita ditariknya ke dalam surga. Amin. Ya Rabbal. Mau nanti ikut bersama anak yatim yang ada di Palestina ke dalam surganya? Walaupun kita tidak hafal 30 juz Bapak Ibu, tapi kita tolong anak yatim yang hafiz Al-Quran, insya Allah kita akan mendapatkan syafaatnya yaumil akhir. Amin. Ya Rabbal. Coba tunjuk tangan siapa yang mau dibangkitkan bersama anak-anak yatim yang hafiz 30 juz nanti di yaumul kiamah. Tunjuk tangan. Siapa yang mau dibangkitkan bersama anak-anak yatim yang hafiz 30 juz di Palestina? Tunjuk tangan. Baik. Mana yang tunjuk tangan tadi? Mana yang tunjuk tangan tadi? Lumayan banyak. Ya Bapak Ibu, maka ada caranya. Bagaimana caranya Bapak Ibu? Kami akan tunjukkan kepada Bapak Ibu sebuah lukisan. Mana lukisannya? Dan lukisan ini Bapak Ibu sangatlah indah. Lukisan ini sangatlah bagus. Lukisan ini sangatlah luar biasa. Dan lewat lukisan ini nanti Bapak Ibu bisa akan dibangkitkan bersama orang-orang yang syuhada di sana. Bapak Ibu akan dibangkitkan bersama anak-anak yatim yang habis 30 juz tapi mereka ditembak di depan orang tuanya, rumahnya dijatuhkan bom. Bisa kita lihat videonya sambil diambil Bapak Ibu teman-teman. Betapa dahsyat dan luar biasa. Tadi saya sudah izin sama pengurus, nanti kita sholat isya bersama Syekh supaya isya kita bertambah berkah Bapak Ibu yang Allah. Isya kita bertambah syahdu dan serasa sholat di depan Ka'bah. Bapak Ibu yang belum berangkat haji dan tahun ini juga gagal jadi 2 tahun, jangan kecewa. Kita sholat nanti, mohon maaf, serasa di Ka'bah Bapak Ibu. Amin ya Rabbal. Takbir. Masih sanggup? Masih kuat? Ya, silakan. Almost never report that Palestinians in the West Bank and Gaza are living under military occupation. Israeli soldiers invade Palestinian towns and villages. Tentara Israel menyerang kota Bapak Ibu Allah yang ada di Palestina hampir setiap hari, memukul anak-anak, memukul laki-laki. Apa yang terjadi? Dikeluarkan berita di Amerika bahwa Israel yang diserang, bukan Palestina. Destroy their crops. Dihancurkan tanaman-tanaman mereka Bapak, menyita tanah Palestina. Dan mohon maaf, bisa terjadi juga dengan Indonesia. Dulu orang Israel cuma numpang, bertelanjang dada, tidak beralaskan alas kaki. Sekarang mereka jajah Palestina. Dulu orang-orang Cina datang, bertelanjang dada, bertelanjang sandal. Sekarang ekonomi di Indonesia sudah dikuasai sama Cina. Betul? Betul. Ada yang marah di sini? This compared to the more than 4,000 Sehat Palestinians. Bapak Ibu Allah. Begitu dahsyatnya Bapak Ibu dari tahun 2000 sampai 2020. Ya, apa yang terjadi? Luar biasa Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala. The power of the Israel. Dan apa yang terjadi? Tentara orang-orang Amerika memberikan bantuan kepada Israel setiap hari 10 juta dolar. Bagaimana Palestina mau merdeka sementara Palestina tidak mendapatkan bantuan sama sekali? Maka hari ini Bapak Ibu kita punya tugas untuk membantu orang-orang Palestina agar mereka punya makanan, agar mereka punya obat-obatan, agar mereka punya senjata untuk bisa menyelamatkan masjid Allah yang dulu ada telapak kaki Nabi Muhammad, nama masjidnya Al-Aqsa, untuk kita selamatkan agar berkah. Kalau masjid Al-Aqsa saja bisa mereka kuasai, bagaimana dengan Masjidil Haram? Bagaimana dengan Masjid Nabawi? Apalagi masjid yang ada di tanah air Indonesia. Pakai kursi roda Bapak Ibu, dijatuhkan, diinjak, Abducted daily. anak-anak habis Quran, disahkan, ditembaki, setiap hari, henti-hentinya mereka menistai, menodai, merendahkan martabat seorang perempuan, jilbabnya ditarik. Bahkan ada seorang perempuan yang baru saja menyelesaikan umrohnya Bapak Ibu di kota Mekah Al-Mukarramah. Beliau pulang karena mohon maaf jilbabnya disuruh lepas dia tidak mau, cadarnya disuruh lepas dia tidak mau, ditembak
batin Bapak Ibu Allah Subhanahu. confiscated by a foreign nation. Taking part Jadi in apa yang disampaikan saya tidak hanya protests against the foreign army. Ini yang kenyataannya. Dia video yang kita ambil Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala, salah satu dari narasumber wartawan Indonesia yang ada di Palestina dan juga di Lebanon. Subhanallah. Ada wartawan yang alhamdulillah masih berjuang. Nanti mereka tidak meninggalkan satu pendidikan. Disahkan anak-anak Bapak Ibu Allah. Maka Bapak Ibu bisa dijelaskan. Begini dahsyatnya Bapak Ibu Allah, luar biasa. Maka saya minta lukisan ini ibu bapak tadi yang mau dibangkitkan bersama anak-anak yatim yang hafiz 30 juz, insya Allah bersama orang-orang syuhada pergi ke dalam surganya. Maka lewat lukisan ini Bapak Ibu Allah, insya Allah bisa menghantarkan Bapak Ibu menuju mendapatkan itu semua Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala.